Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, Qubayla dukhulina fi darsina fi hadhil lailah, hayya bina nad'ullah ta'ala awalan. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita melanjutkan pelajaran kita malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan wasilah Al-Fatihah untuk kita semua. Banyak yang sakit di antara kita, baik yang beberapa hari yang lalu atau juga mungkin ada yang sebulan yang lalu ya, yang belum sembuh. Dan yang barusan juga yang belum sehat ya, Bu Nazrah tadi, dan yang lain-lain mungkin kita belum semuanya tahu, tapi rupanya sekarang sudah mulai banyak yang sakit. Kita doakan semoga yang sakit di antara kita semuanya Allah segera anugerahkan kesembuhan, baik kita, orang tua kita, anak keturunan kita, pasangan kita, saudara kita semuanya, para guru kita, orang-orang yang mencintai kita dan kita cintai, orang-orang yang menyayangi kita dan kita sayangi, semuanya. Semoga yang sakit semuanya sembuh, yang sulit Allah beri kemudahan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah segera berikan jalan keluar. Ya Allah, limpahkan kepada kita semuanya kebaikan, keberkahan, kebajikan, kebijaksanaan, kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan dan keselamatan, serta semua kebaikan yang kita harapkan kapanpun, dimanapun, dan dalam konteks apapun. Untuk semua kebaikan yang kita harapkan, yang kita doakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in, amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita malam hari ini kembali belajar. Buku yang kita pelajari malam hari ini adalah buku Al-Mumtaz Al-Juz Al-Awwal. Yang kita pelajari malam hari ini adalah buku atau kitab Al-Mumtaz, jilid atau juz yang pertama. Pada minggu yang lalu kita sudah selesai mempelajari sampai halaman 54. Nah, kita berikutnya adalah ada judul
Al-Anzani halaman 55. Tapi rupanya untuk kali ini kita lewati judul Al-Anzani. Kita ingin membahas judul yang baru sesudahnya. Kita loncat ya. Kita loncat kepada judul yang berikutnya. Judul nomor 15. Halaman atau muka surat 59. Al-Mumtaz jilid 1 halaman 59. Silakan Bapak Ibu tengok ya. Halaman 59. Kan Sudah 55 semua? Bagaimana Ibu? 55 bukan? 55 kita lewat aja Ibu. Oh lewat. Lewat, kita lewati Al-Anzani. Kita langsung loncat ke halaman 59, muka surat 59. Al-adab, al-asas. Bagaimana Ibu? Ibu Misama? Yang kena al-adab, al-adab, Betul. Al-adabu asasun najahi. Al-adabu asasun najahi. Ya. Baik. Sudah dibuka semua ya? Ada bunyi bising tak Ustaz? Bising. Bising. Ibu Misalma ini ada dua namanya ya? Ada Ibu. Ya. Tadi saya pakai bising. Boleh pakai dua, nanti ada ini, ada suara. Saya pasang bising juga. Noise. Mana semua orang bunyi bising lah. Ya, semua orang dengar bising. Oh, itulah. Saya Ada tadi jamnya off, jangan on dua. Satu je. itulah saya nak tukar satu. Tadi saya pakai laptop, satu pun bising. Saya cuba. Dekat sangat tu. Ya, okeylah. Okey, boleh. Sudah? Boleh. Tak bising. Okey, boleh. Baik. Oh iya, sebentar lupa. Mohon maaf Haji Parwan lupa. Saya lupa. Baik, makasih banyak diingatkan. Sudah. Baik, kita lanjutkan ya. Baik. Saya minta izin akan membuka screen terlebih dahulu. Judul kita malam hari ini adalah Al-Adabu Asasun Najahi. Al-Adabu Asasun Najahi. Insya Allah ini mudah untuk kita pahami ya. Nah, coba kita analisa terlebih dahulu. Dari segi struktur kalimat, Al-Adabu Asasun Najahi ini jumlatun ismiyatun atau jumlatun fi'liyatun? Jumlatun ismiyatun. Mengapa disebut dengan jumlatun ismiyatun? Da'ul bi isim. Karena didahului oleh isim. Mana isimnya yang di awal? Al-adab. Nah, al-adabu ini isim di awal. Berarti apa kedudukannya? Ada. Lalu sesudahnya apa namanya? Khabar. Mana khabarnya? Asasun Najahi. Khabarnya terbuat dari dua kata. Apa namanya itu? Struktur dua kata. Mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Sudah semakin enak ya. Asasu kenapa doma? Mudhaf. Asasu kenapa doma? Mudhaf. Karena khobar. Oh, Khobar marfu. Kenapa asasu doma? Karena khobar. Kenapa asasu tidak bertanwin? Itu baru mudhaf. Karena mudhaf. Jadi beda pertanyaan, beda soalan, beda jawaban. Asasu kenapa doma? Karena khobar marfu. Khobar marfu. Lalu kenapa asasu tidak bertanwin? Karena mudhaf. Begitu. An-najahi kenapa kasroh an-najahi? Mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaih. Ya, alhamdulillah. Sudah semakin mudah ya. Baik. Ini sengaja kita ulangi lagi biar kita terus paham ini baik. Baik, berikutnya a'lana tajirun.
Oh ya tadi lupa. Al-adabu asasun naja disebut dengan jumlatun ismiyatun karena terdiri dari mubtada dan khobar. Kata pertama berupa isim, begitu ya. A'lana tajirun. Berikutnya. A'lana tajirun. Coba Bapak Ibu lihat. A'lana ini fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Madi atau mudhari? Untuk a'lana. Mudhari' Ustaz. Mudhari. Kenapa disebut mudhari? Ya, Alif hamzah di depan ni. Kalau mudhari, huruf lam fi'ilnya dhammah. A'lana, naknya lam fi'il kan nak. Fathah. Bukan masjid ya Ustaz. Berarti madi. A'lana ini madi. Madi ya. Kalau ada fi'il, huruf lam fi'ilnya, huruf terakhirnya fathah, itu fi'il madi. Mungkin ibu bertanya, mengapa ada hamzah di awal? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ini a'lana mazid atau mujarrad? Mujarrad. A'lana. Mazid ya Ustaz ni. Mazid wazan satu. Mazid wazan satu. Apa tambahannya? Hamzah. Hamzah. Jadi hamzah ini bukan ciri mudhari tapi mazid. Madi mazid dengan apa? Tambahan hamzah wazan satu. Ya kan? Ya. Mazid wazan satu. Mujarradnya apa a'lana ini? A'lana. Udah a'lana. Gitu. Udah. A'lana fi'il madhi mazid wazan satu. Lalu mana fa'il dari a'lana? Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Tajirun. Mengapa tajirun doma? Karena sebagai fa'il. Nakirah atau ma'rifat? Oh. A'lana tajirun annahu yuridu ayyastakhdima. Nah, ini sambil analisa sorof ya. Kita udah belajar fi'il mazid dalam sorof cukup banyak. Ayastakhdima indahu syabban katiban. Nah, baik. Annahu, anna huruf nasab. Yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Anna adalah huruf nasab ya. Hu adalah isim anna, dia dhamir muttasil mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin isim anna. Yuridu, nah ini khobar dari anna, tapi khobarnya khobar jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah, karena yuridu adalah fi'il. Nah yuridu fi'il apa ini Bapak Ibu? Mudhari. Fi'il mudhari, yuridu. Coba tebak, ini mazid atau mujarrad mudhari'nya? Mazid. Mazid. Dari mana kita tahu ini mazid? UI. Iya benar UI. Terngiang-ngiang ya. UI. Apabila ada UI, formula UI berarti itu mazid. Mazid berapa huruf? Satu huruf. Mazid satu huruf. Yuridu. Nah, coba tebak yuridu mazid, mudhari mazid. Coba kembalikan yuridu ke fi'il madhi. Hah? Aroda. Aroda yuridu begitu. Seperti aqama yuqimu gitu kan. Ya. Amata yumitu. Aroda yuridu. Begitu. Aroda yuridu. Nah, aroda mazid oleh hamzah kan, ini berarti wazan satu, benar tak? Ya kan? Nah, mujarradnya apa ini? Roda. Ya, roda. Hanya saja roda tidak digunakan dalam percakapan atau dalam kalimat-kalimat bahasa Arab baik tulisan maupun lisan ya. Yang digunakan adalah bentuk mazid, aroda yuridu. Sehingga kita tidak temukan kata roda yarudu, tapi aroda yuridu.
Ada juga nanti rawada yurawidu, itu artinya merayu, membujuk. Berarti cerita Nabi Yusuf ya. Siti Zuleha merayu Nabi Yusuf, yurawidu fataha, merayu Nabi Yusuf. Nah, tapi ini aroda yuridu artinya menghendaki. Nah, yuridu fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Domir mustatir huwa. Karena yuridu ini kan domirnya huwa, betul tidak? Yuridu. Kalau ana apa yuridu? Aridu. Uridu. Uridu. Kalau uridu. Uri. Uridu, turidina, turidu. Yu semua. Utuyu, nutuyu. Ututu, nutuyu. Begitu. Yuridu. Tuh, yuridu, dunya mudore, domah kan, lam fi'ilnya. Berarti ini mudore. Baik. Domirnya huwa, fa'ilnya ya. Fa'ilnya adalah domir mustatir, takdirnya huwa kembali kepada tajirun. Mana tajirun? Businessman. Niaga. Niaga. Businessman. Businessman atau pedagang atau peniaga. Baik. Kita lanjutkan. An yastakhdima, ada an lagi. An ini huruf nasab kan? Ya. Nah, an itu huruf nasab apabila sesudahnya mudore. Nah, yastakhdima ini fi'il apa? Mudore. Mudore. Dari mana Bapak Ibu tahu ini mudore? An. Ada ya di depan. Ada ya di depan. Coba tebak, ini yastakhdima mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. Apa mujarradnya? Khadama. Khadama, bagus. Fi'il madinya apa? Istakhdama. Istakhdama, yastakhdimu, istaghfaro, yastaghfiru, istaftaha, yastaftihu, istakhdama, yastakhdimu. Lalu diawali oleh an, maka yastakhdima fathah. Mengapa fathah maknya? Karena mansubun oleh an. Gitu. Nah, Bapak Ibu masih ingat kan? Kita ucapkan. Apabila ada fi'il mudhari diawali oleh an, maka namanya masdar apa? Masdar muawwal. Masdarun muawwalun. Begitu. Masdarun muawwalun. Masdar yang ditakwil. Masdar sorrynya apa? Istikhdam. Nah, ini kita belum belajar dalam sorab, belum sampai. Tapi kita kenalkan dulu sedikit-sedikit ya. Istikhdamun masdar sorihnya. Kayak istaghfaro, istighfarun, istakhdama, istikhdamun, istaftaha, istiftahun. Ayastakhdima fil mudhari, mana fa'ilnya? Fa'ilnya sama, domir huwa. Domir mustatir, domirnya domir huwa, kembali ke tajirun lagi. Ke pedagang, pebisnis, ke peniaga. Indahu, inda itu apa namanya? Inda dzaraf. Dzaraf apa di sini maknanya? Dzaraf makan. Nah, di sini dzaraf makan. Inda itu bisa dzaraf makan, bisa dzaraf zaman, tergantung makna. Inda bermakna dzaraf zaman apabila maknanya masa, waktu, pada saat. Tapi apabila indah maknanya adalah di sisi, di sebelah, di sisi, maka itu dzaraf makan. Dan kita tahu indah adalah dzaraf ini fathah indah, bukan indu, bukan indi. Indah dzaraf makan dan dia adalah mudhof hu-nya, mudhof ilaih. Dhamir muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhofun ilaihi. Baik. Yastakhdima ini fil mudhari, fa'ilnya sudah kita temukan yakni tajirun, kembali ke tajirun. Lalu syabban, apa kedudukannya Bapak Ibu? Syabban menjadi Ayo. maf'ulun bi. Maf'ul bi dari mana? Yastakhdima fi'il mudhari. Ini fi'il muta'addi, fi'il yang memerlukan objek, memerlukan mangsa. Fa'ilnya sudah kita temukan tajirun. Nah, syabban ini mansubun, isim mansub.
berarti maf'ul bihi. Syaban. Lalu katiban. Coba tebak. Syaban, katiban. Katiban apa nih kedudukannya? Naat. Ya, Naat. ya Naat. baik. Dari segi makna ini kurang tepat kalau naat. Tapi dari segi bentuk kata seperti naat. Syaban nakiroh. Katiban nakiroh. Betul tidak? Ya. Syaban mansub. Katiban mansub. Sifat sudah sifat. Muzakar, muzakar. Syaban muzakar, katiban muzakar. Ini seperti naat man'ut. Dari segi fisik, maksudnya fisik itu kelihatan apa yang nampak, ini seperti naat man'ut. Tetapi dari segi makna, kalau naat man'ut berarti pemuda yang penulis. Pemuda yang penulis atau pemuda yang menulis. Writing yang. Ya, tetapi dari segi makna, ini Syaban adalah maf'ul bihi. Katiban apa tadi Pak Haji? Boleh jadi badal, Ustaz. Ustaz boleh jadi badal. Badal. Hal. Halun. 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 Hal. Hal. Halal. Hal. Hal kan mansub juga. Ya. Nanti menerjemahkannya sebagai kalau naat nanti yang Syaban katiban apabila disebut sebagai naat maut maka maknanya adalah pemuda yang penulis. Namun apabila katiban sebagai hal maka nanti menerjemahkannya seorang pemuda sebagai penulis. Kalau jadi badal boleh, Ustaz? Badal. Tidak tepat. Badal tidak tepat. Lebih tepat, lebih dekat hal. Seorang pemuda sebagai penulis. Nah, menerjemahkan kata sebagai secara sebagaimana itu adalah terjemahan dari hal. Gitu. Dari segi mana ini lebih tepat hal. Ya, mungkin berarti kita harus tahu makna juga ya. Tapi insyaallah sambil pelan-pelan kita akan temukan nanti insyaallah. Baik, berikutnya. Fataqaddama. Bapak Ibu pasti sudah tahu nih. Taqaddama. Baik. Fa-nya, fa ini fa atop ya. Fa ataf. Baik, sudah mudah nih. Mengapa tahu fa atop? Karena taqaddama fil apa coba? Fi'il madhi. Madhi, mazid mujarrad. Mazid. Mazid tambahannya apa? Tambahan tak dan tasydid. Ta dan syiddah. Berarti mazid wajan berapa yang kita tentukan? Wazan 5. Wazan Mazid. 5. Mujarradnya apa? Qadama. Qadama. Nah, berarti taqaddama fil madi. Nah, sehingga fa-nya fa atop. Mengapa? Karena taqaddama ma'tuf. Ma'tuf alaihnya mana? Cari fil madi sebelumnya. Apa? A'lana. A'lana. Fa-nya fa atop. Taqaddama. Taqaddama. Baik, taqaddama fil madi. Sudah ada fa'ilnya belum? Fa'ilnya mustatir. Tatir kemana? Tarajun dan tajir. Tajirun. Tajirun. Tajirun ya. Baik, baik. Lihadil wazifati li huruf jar. Hadhil wazifati, hadhi adalah isim isyarah majrur oleh li. Betul tidak? Ya. Nah, hadhi adalah ismul isyarah, kata tunjuk. Ismul isyarah, kata tunjuk. Majrur oleh li. Betul? Nah, Ya. al-wazifati ini adalah badal. Mana mubdal minhunya? Mubdal minhunya adalah hadhihi. Apabila ada isim isyarah dengan musyar ilaihnya dan musyar ilaihnya ma'rifat ada alif lam, maka musyar ilaih itu adalah badal. Mana mubdal minhunya? Mubdal minhunya adalah isim isyarah sebelumnya. Begitu. Fataqaddama lihadil wazifati. Baik, ada kalimat berikutnya ini. Adadun. Tuh, Bapak Ibu coba lihat. Adadun mengapa dhammah? Apa alasannya kenapa adadun dhammah? Ini jawaban dari taqaddama. Taqaddama itu fil madhi. Tadi ada yang menyebutkan taqaddama fa'ilnya kembali ke tajirun. Pedagang, pebisnis.
Takodama artinya maju. Maaf, maju. Apa ya bahasa yang lebih bisa di maju itu apa ya? Memberi. Kehadapan. Mengemukakan. Memohon. Ya boleh memohon, boleh memukakan. Artinya berangkatlah, berangkat. Berangkat. Kehadapan. Atau di sini maksudnya adalah bersiap. Oh. Takodama maju. Kalau gini, kalau bahasa Indonesia begini. Misalnya saya dalam posisi di sini, lalu saya bergerak ke depan, yaitu maju. Kehadapan. Ya, maju itu bergerak ke hadapan, itu maju. Semula di tempat ini, lalu saya berdiri, lalu saya berjalan menuju ke hadapan, itu takodama, maju. Once. Nah, takodama maju, bergerak ke hadapan ya. Takodama lihadzil wazifati. Siapa yang maju untuk tugas ini? Nah, jawabannya tak mungkin tajirun. Tapi adadun. Makanya adadun mengapa doma? Karena fa'il tuh. Fa'ilun marfu'un. Coba Bapak Ibu lihat. Fa'il ini adadun fa'il dari takodama. Antara fi'il dan fa'il ada beberapa kata. Hadhi, li, hadhi, dan al-wazifah. Berarti ini saya berikan penjelasan bahwa fa'il boleh tidak langsung datang selepas fi'ilnya. Boleh dipisah oleh beberapa kata antara keduanya. Begitu. Adadun minasyubani. Adadun minasyubani. Minasyubani min harful jar, oke. Asyubani majrur. Pertanyaan berikutnya, asyubani ini bentuk jama atau mufrad? Jama. Jama, mufradnya apa? Syabun. Syabun. Bagus. Mufradnya adalah syabun. Jadi bukan sabinun ya, tapi syabun. Jamanya adalah syubbanun. Syabun, syubbanun. Seperti khalilun, khullanun. Khalilun. Jamanya khullanun. Tambahan ada nun di belakang, khullanun. In qalla mali fala khillun yusahibuni wa in zada mali fa kullun nasi khullani. Khullan. Khalil ada lam 2 kali. Jawabannya khullan. Syabun ada ba bertasdid, berarti 2 huruf ba. Pola jamannya syubbanun. Adadun minasyubbani. Begitu. Nah, ini ada keanehan. Coba Bapak Ibu lihat. Ini menarik ini. Adadun minasyubbani goiru. Saya tulis di sini aja dekat. Goiru kolilin. Goiru kolilin. Coba Bapak Ibu tebak. Goiru, mengapa goiru? Kenapa? Domah, apa kedudukannya? Nah, goiru ini adalah naat. Mana man'utnya? Adadun. Adadun man'ut. Goiru kolilin. Goiru kenapa domah? Karena naat kepada adadun. Kenapa goiru tidak bertanwin? Karena mudhof kepada kolilin. Ingat mudhof tidak boleh bertanwin. Kolilin mudhof ilaih. Nah, menariknya apa? Pertama, lihat. Adadun satu kata apa? 2 kata? Satu kata. Satu kata. Sedangkan naatnya adadun, sedangkan naatnya goiru kolilin, itu kan idhofah ya? Iya. Nah, inilah Bapak Ibu. Naat itu boleh berupa idhofah untuk man'ut yang bukan idhofah. Itu yang pertama. Sebagai contoh, saya beri lagi kata yang lain. Saya beri warna biru. Misalnya, tolibun jamilun. Apa artinya tolibun jamilun?
Mahasiswa yang cantik. Mahasiswa yang cantik, mahasiswa yang tampan, mahasiswa yang bagus. Nah, jamilun. Ini naat manut ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, yang cantik apanya Bapak Ibu? Talib. Wajahnya kan? Oh, iya. Yang cantik wajahnya, yang tampan wajahnya. Nah, berarti tampan wajah itu berarti idofah, dirangkai jamilul wajhi. Tuh. Tolibun jamilul wajhi. Nah, tolibun adalah man'ut. Jamilul wajhi adalah naat. Tapi naatnya terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Jamilu mudhof, al-wajhi mudhof ilaih. Nah, ini boleh. Naat man'ut yang sampai kemarin kita pelajari itu hanya terbuat dari satu kata. Man'ut satu kata, naatnya satu kata. Contohnya tadi tolibun jamilun. Tetapi sekarang kita temukan naat boleh terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Naatnya menjadi mudhof. Dan karena naat menjadi mudhof, maka dia tidak boleh tanwin. Meskipun man'utnya bertanwin. Tolibun bertanwin. Nah, kira kan? Tapi naatnya jamilu karena mudhof tidak bertanwin. Nah, itu boleh. Biasanya nanti kita akan sering banyak menemui ini. Ustaz, ini yang dinamakan naat sababi, Ustaz. Tidak. Ini bukan naat sababi. Kalau naat sababi, nanti kalimatnya bukan begitu. Tapi begini. Talibun jamilun wajhuhu. Oh. Itu naat sababi. Kalau ini bukan. Talibun jamilun wajhuhu. Nah, itu jamilun wajhuhu. Jamilun adalah naat sababi. Tapi kalau ini bukan. Talibun jamilul wajhi, mahasiswa atau siswa yang tampan wajahnya. Begitu. Baik, untuk naat sababi kita tidak jelaskan sekarang. Insya Allah pada waktunya kita akan sampaikan. Baik, jadi sekarang Bapak Ibu perhatikan. Sekarang kita mulai berkenalan dengan naat man'ut. Naatnya boleh berupa mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya dalam teks ini, dalam ayat ini, adadun ghairu qalilin. Tetapi Bapak Ibu, ada keanehan yang kedua. Biasanya antara naat dan man'ut itu langsung ya. Straight. Antara naat dan man'ut biasanya langsung. Contohnya ini tolibun jamilun. Antara tolibun dan jamilun langsung datang sekaligus. Setelah tolibun langsung jamilun. Tapi sekarang lihat, adadun dan ghairu qalilin. Antara adadun dan ghairu qalilin ada kata apa? Minasyubani. Minasyubani. Iya. Nah, ini kemuskilannya, keanehannya, dan sekaligus kemenarikannya, attractiveness ya. Nah, semula kalimat ini adalah adadun ghairu qalilin minasyubani. Tetapi penulis teks ini, penulis cerita ini, penulis hikayat ini, kisah ini menghendaki yang berbeda, yakni adadun minasyubani ghairu qalilin. Pertanyaannya, adakah perbedaan antara adadun minasyubani ghairu qalilin dengan adadun ghairu qalilin minasyubani? Dari mana ada sedikit perbedaan? Kalau minasyubani disimpan setelah adadun, berarti nanti menerjemahkannya adadun maknanya apa? Sejumlah ya. Sejumlah. Sejumlah dari kalangan pemuda, ghairu qalilin yang tidak sedikit. Ghairu tidak, qalilin sedikit. Adadun minasyubani ghairu qalilin berarti maknanya adalah sejumlah dari pemuda yang tidak sedikit. Tetapi apabila kita cakap, apabila kita mengatakan adadun ghairu qalilin minasyubani, maka menerjemahkannya adalah sejumlah yang tidak sedikit dari kalangan pemuda, dari para pemuda. Tidak begitu jauh mananya, tetapi menerjemahkannya ada sedikit berbeda. Baik. Nah, ini hal baru ya, ilmu baru, pelajaran baru yang kita pelajari malam hari ini. So, Ustaz, jadi Ya. biasanya naat dan man'ut dia tidak boleh terpisah. Biasa. Ya,
biasanya. Tapi dalam situasi ini bila naatnya dalam bentuk mudhaf-mudhafun ilaih boleh dipisahkan. Adakah begitu? Tidak harus mudhaf-mudhaf ilaih. Oh. Di Al-Quran juga kita temukan ya. Ayatnya tapi saya lupa. Di Al-Quran, nanti kalau saya jumpai nanti saya cek lagi lah. Kalau tak silap, di Al-Quran pun kita temukan naat dan man'ut tidak langsung berdekatan, tidak langsung bersebelahan. Saya lupa persis ayatnya, ayat berapa, suratnya apa. Tapi kalau seingat saya pernah menemukan naat dan man'ut tidak bertemu langsung dalam ayat Al-Quran kita temukan. Mudah-mudahan nanti apabila saya tidak lupa, insya Allah apabila kita temukan itu, kita akan coba ya. Akan kita ingatkan kembali. Jadi kesimpulannya tidak harus mudhaf-mudhaf ilaih naatnya Ibu Hajwi. Ya. Ya baik. Dah, segitu dulu ya. Nah kita tipis-tipis saja dulu. Baik, berikutnya. Wahadoru. Wawuruf apa? Atop. Dari mana tonya atop? Haduru fil mudhari. Maaf. Haduru fil madi. Berarti madinya sama dengan yang sebelumnya. Ada madi lagi kan? Ya, taqaddama. Taqaddama. Makanya bawahnya atop. Haduru adalah maktuf. Maktuf alainya taqaddama. Begitu. Taqaddamanya ada di atasnya. Wahadoru. Domirnya apa ini? Hadoru. Waw jamaah. Waw jamaah. Apa domirnya? Hum. Ingat kan? Jalastu, jalasta, jalasa, jalastu, jalasti, jalasat. Hadortu, hadorta, hadoro, hadortu, hadorti, hadorat. Nanti pas nahnu hadorna, hadortum, hadoru. Begitu. Hum, hadoru. Berarti domirnya hum. Maka hum itulah sekaligus fa'ilnya. Ya, domirnya domir baris ini. Baris itu nampak muncul. Wawu jamaah ini domir baris. Itu adalah fa'ilnya. Domirnya adalah hum. Limuqabalatihi wa hadaru limuqabalatihi. Ini ada 3 kata. Ada li, ada muqabalatun, ada hi. Nah, li huruf jar, muqabalati adalah majrur. Mudhof kepada hi. Hi adalah domirun muttasilun mabniyun alal kasri fi mahalli jarrin mudhofun ilaihi. Muqabalah. Coba Bapak Ibu perhatikan. Muqabalatun. Saya sampaikan ini adalah isi masdar ya. Isi masdar. Nah, coba Bapak Ibu tebak. Kita udah belajar tasrif mazid 8 wazan. Muqabalatun ini kalau kita kembalikan ke fi'il madhi macam mana? Bagaimana? Qabala. Bukan qabila, bukan akbala, bukan qabbala, tapi qabala. Dari mana kita tahu bahwa muqabalatun fi'il madhinya adalah qabala? Ini ada alif setelah qab. Muqabalatun berarti dari qabala. Sebagaimana kata munaqasyatun fi'il madhinya apa? Naqasha. Musyawaratun syawaro. Muawanatun begitu. Mudah ya Bapak Ibu ya? Ya. Muamalatun amalah. Begitu. Mudah, insyaallah sekarang semakin mudah. Muqabalati. Li muqabalatihi fi sa'atin muayyanatin. Fi sa'atin muayyanatin. Fi huruf jar. Sa'atin majrur nakirah. Muannas. Muayyanatin adalah naat. Sama-sama muannas, sama-sama nakirah. Makanya sama-sama majrur karena naat man'ut. Sa'atin adalah man'ut atau mausuf, muayyanatin adalah na'at atau sifat. Itu. Wa hadaru li muqabalatihi fi sa'atin muayyanatin. Mereka hadir untuk interview atau menemuinya fi sa'atin muayyanatin pada jam yang
ditentukan. Fakanat tajiru. Fakanat tajiru. Fa huruf ataf lagi ya Bapak Ibu ya. Ya. Ataf. Kenapa ataf? Karena sesudahnya ada kana fil madhi. Kana ini maktuf. Maktuf alainya mana? Cari yang sama-sama madhi. Hadaru. Hadoru. Nah, kana ini adalah fi'il madhi yang tidak punya fa'il. Mengapa kana disebut dengan fi'il yang tidak punya fa'il? Karena fa'ilnya disebut dengan isim kana. Nah, at-tajiru ini bukan fa'il tapi isim kana. Dan isim kana itu doma rofa. Makanya kana tajiru. Maka tajiru kana fil madhi, domirnya huwa, fa'ilnya atau bukan fa'il, tepatnya isim kana adalah at-tajiru. Mana khabar kananya? Ya. Jumlah fi'il. Maktabihi. Jumlah. Yad'uhum. Yad'uhum. Ya. Khabar kananya adalah khabar jumlah. Yad'u dan hum. Yad'u fi'il apa ini yad'u? Fi'il mudhari. Mudhari. Mudhari bagus. Damir huwa kan? Damir huwa. Fa'ilnya kembali ke tajiru. Fa'ilnya kembali ke at-tajiru. Damir huwa, huwanya kemana? Ke at-tajiru. Hum adalah maf'ul bihi. Damir muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Hum adalah maf'ul bihi dari yad'u. Nah, coba. Yad'u kan fi'il mudhari. Fi'il madhinya macam mana? Bagaimana? Da'a. Ya, bagaimana spellingnya? Dal ain alif. Dal ain alif. Benar. Wazan berapa kalau begitu? Ini rumpun 4. Rumpun 4 benar? Wazan roja 10. Wazan roja, wazan 10. Iya, semakin hafal, semakin mudah insyaallah. Ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Alhamdulillah, semakin mudah. Fakana tajiru yad'uhum. Sebentar, yad'uhum ila maktabihi. Ila harful jar. Maktabihi, maktabi adalah Majrur. Huwa mudhaf. Maktabi mudhaf, hi mudhaf ilaih. Berulang-ulang ini ya, semakin lama semakin ingat, semakin hafal. Wahidan. Kenapa wahidan dan fathah? Coba tebak. Tamyiz Ustaz. Bukan. Hal. Oh. Secara satu persatu. Secara. Yad'uhum ila maktabi. Maktab itu office ya. Maktab bisa office, bisa table. Tapi di sini maksudnya adalah office. Kantor. Wa kana tajiru yad'uhum ila maktabihi wahidan. Wa yuhadithuhum. Nah ini banyak latihan buat tasrif nih. Wa yuhadithuhum. Bawa huruf atof, matufnya yuhadithu. Pertanyaannya, matuf alainya mana Bapak Ibu? Yad'u. Sama-sama mudhari kan? Ya. Nah begitu. Semakin mudah ya insyaallah. Wa yuhadithu fi'il mudhari, fa'ilnya damir huwanya kembali ke at-tajiru. Mengapa? Karena wa yuhadithu matuf kepada yad'u, dan yad'u fa'ilnya ke at-tajiru. Kalau ada fi'il kalau ada beberapa fi'il saling matuf alaih, maka fa'ilnya sama. Fa'il dari yad'u adalah at-tajiru. Makanya yuhadithu fa'ilnya juga sama at-tajiru. Nah, yuhadithu tebak, ini mazid atau mujarrad? Mazid. Apa mujarrad? Apa fi'il madinya? Hadatha. Ada alif ya setelah ya? Ya. Dari mana kita bisa memastikan ini fi'il madinya hadatha? Alif setelah ada alif. Selepas fi'ilnya. Selepas fi'il ada alif. Berarti sama madinya pun ada alif. Yuhadithu. Mudah kan? Ya. Ya. Hadatha yuhadithu yui ingat. Hadis la tuhadis. Bagus. Selalu kita ucapkan apabila kita ucapkan fi'il madi
Sebut mudhari, sebut amar, sebut nahi agar semakin lancar. Wa yuhadithuhum fi masaila katsiratin fi masaila katsiratin katsiratin. Ini ada nahwu, ada sorof. Fi huruf jar. Masaila majrur oleh fi. Mengapa majrur kok tidak kasroh, tidak fi masaili? Mamnu minas saraf. Sorry. Mamnu minas sorfi. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif ya kan? Ghairu munsharif. Ismun ghairu munsharif. Makanya fi masaila. Isim ghairu munsharif itu adalah isim yang sakti. Sakti. Yang sakti itu apa ya? Yang kuat. Meskipun dia ada huruf jar, diawali huruf jar, tapi dia tidak mau ke bawah harokatnya, tidak mau turun. Harokat yang di atas hurufnya tidak mau diturunkan. Kenapa? Sakti, kuat. Tapi tidak boleh doma, karena sudah ada huruf jar sebelumnya. Nah, doma tak boleh, kasroh tak mau. Maka fathah akhirnya. Makanya ghairu munsharif itu, pada saat majrur tidak mau kasroh. Apa kalau begitu? Menjadi fathah. Fi masaila. Dan masaila ini adalah jamak dari mas'alatun ya. Mas'alatun, mas'alatani, masaila. Masailu ya. Masailu lalu ada fi, maka fi masaila. Lalu kasirotin. Kenapa kasirotin? Karena Niat. apa? Ini Niat. Mana manutnya? Masaila. Loh, bukankah masaila ini fathah? Sedangkan kasirotin adalah kasroh. Mengapa bisa jadi naat man'ut? Bukankah naat man'ut harus sama? Nah, memang nampak dari harokatnya masailah fathah, kasirotin kasroh. Tetapi masailah ini kan majrur oleh fi. Bukan Sesungguhnya semula adalah masaili, tapi tidak boleh masaili. Nah, meskipun dia masailah fathah, tetapi majrur. Kenapa masalah tidak boleh kasroh? Karena ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Isim Sedangkan kasirotin munsharif bukan. Bukan. Dia munsharif. Kasirotin bukan munsharif. Ya, maaf. Kasirotin Dia bukan munsharif. Melainkan munsharif. Nah, karena munsharif maka dia menerima kasroh. Makanya kasirotin. Ini kayak begini sering kita temukan dan seringkali mengecoh kita. Jadi dikira karena masailah fathah nanti kasirotan. Tak bisa. Kasirotin tetap kasirotin karena kasirotin posisinya adalah naat buat majrur. Dan kasirotin adalah isim munsharif, bukan ghairu munsharif. Kalau kasroh tetap kasroh. Sudah sampai sini. Kita lanjutkan dikit lagi. Liya lama. Miqdaro fitnatihim wa adabihim. Liya lama li huruf jar. Ya lama isim atau fi'il? Fi'il apa? Mudhari. Li huruf jar kan? Emang boleh li diikuti oleh mudhari, oleh fi'il? Tak boleh. Liya lama setelah li harus isim. Tapi mengapa liya lama li sesudahnya ada mudhari? Nah, ingat, apabila ada li diikuti fil mudhari, maka semula adalah li'an. Nah, masih ingat kan? Maka kalimat kalimat liya lama ini semula adalah li'an ya lama. Tetapi annya dibuang sehingga langsung liya lama. Akan tetapi meskipun annya dibuang, tetapi pengaruh an sebagai huruf nasab pada fi'il mudhari tetap berlaku, makanya liya lama. Jadi kalau ditanya mengapa liya lama maknya fathah, karena mansubun. Mansub oleh apa? Oleh an. Mana annya? Annya dibuang. Atau mudmarroh ya.
Mudmaroh. Mudmaroh disembunyikan. An-mudmaroh. Gitu. Dan apabila ada fi'il mudhari diawali oleh an, berarti ini masdar muawwal. Makanya liya'lama ini li huruf jar, ya'lama adalah masdarun muawwalun. Dengan huruf an masdarianya dibuang, disembunyikan. Begitu. Ya'lama fi'il mudhari, fi'il madinya alima, alima ya'lamu. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir mustatir. Takdirnya huwa. Huwanya kembali ke mana? Ke at-tajiru, pedagang, pebisnis, peniaga. Ya'lama fi'il mudhari, sudah ada fa'ilnya. Yang dibutuhkan kemudian, yang diperlukan kemudian ada maf'ul bihi. Makanya miqdaru kenapa fathah? Ini maf'ul bihi. Maf'ulun bih. Mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Miqdaru maf'ul bihi, lalu kenapa tidak bertanwin? Karena mudhof. Maf'ul bihi mudhof ya. Tuh. Mana mudhof ilaihnya? Fitnati itu. Fitnati ti kasroh. Mengapa ti kasroh? Mudhof ilaih. Fitnatun ini mudhof ilaih dari miqdaru. Lalu fitnati mudhof lagi kepada him. Him mudhof ilaih yang terakhir. Pertanyaan kita, fitnatun ini kalau kita kembalikan ke fi'il mudhari, kalau kita kembalikan ke fi'il madi, apa semulanya? Fatana. Fatona. Fatona. Ini misi masdar fitnatun. Masdarnya ada beberapa. Masdar yang keduanya adalah fatona. Fatana. Kita sudah sering dengar kata fatona. Bahkan sudah menjadi nama orang. Nama orang perempuan itu ada banyak yang diberi nama dengan fatona. Kalau fitnah belum kita dengar nama orang fitnah ya. Sebab kalau disebut fitnah nanti dikesani dengan seperti ini. Fitnatun menggunakan ta. Fitnah. Ini mananya beda. Fitnatun menggunakan to dengan fitnatun menggunakan ta. Fitnatun menggunakan to artinya adalah kecerdasan. Smartness ya. Sedangkan fitnatun yang menggunakan ta ini adalah fitnah, cobaan, ujian, atau mana-mana yang seperti itu. Fitnatun, ujian, cobaan, atau bala. Ustaz, Ya. baru Bagaimana? saya beberapa hari yang lalu saya dengar satu video lah. Ada satu orang ustaz dari Malaysia. Dia katakan fatana dengan fatina. Fatina maknanya pemikat, memikat. Fatina. Bukan tak, fatana, fatana cerdas. Ya, terus? Kalau fatina, ta ni kepada ta. Ta. Gini, Betul. fatana. Ya. Apa fatana maknanya? Fatina atau fatana? Maknanya memikat ataupun macam menggoda. Menggoda. Baik, kita coba lihat. Saya buka kamus Al-Munjid ya. Ain gin fakof. Di video mufradat saya sudah sempat sampaikan ya. Fitnah dan fitnah. Fatana, fatana. Ya. Fatana yaftinu maknanya ada beberapa. A'jaba, istamala, walha. Nah, betul juga boleh. Fatana yaftinu maknanya salah satunya adalah memikat atau menakjubkan. Membuat terpesona, membuat terpana. Terpana tahu ya terpana? Ya, Apa Ibu paham? Terpana, terpesona paham ya? faham. Ya memikat. Ya boleh, di antara makna fatana yaftinu itu adalah menakjubkan, mempesona, memikat, menarik hati, itu fatana. Betul, tidak salah, benar. Baik. Tapi ada lagi yang lain. Artinya adalah adolla, menyesatkan. Menyesatkan. Ada lagi maknanya adalah melemparkan dalam musibah atau dalam bencana. Jadi ada banyak. Ada lagi menguji. Menguji. Jadi fatana ini adalah kata yang
apa namanya, mustarok ya, Mustarak. homonim. Satu kata banyak makna. Gitu. Bagus Ibu, bagus. Alhamdulillah. Nah, kalau kita sudah bisa buka munjid, akan senang kita mudah buka. Hmm. Baik. Kamus al-munjid ya. Baik, udah. Miqdaru fitnatihim wa adabihim. Baik. Wa huruf atop ya Bapak Ibu ya. Ya. Bau atop adab ini adalah maktuf alainya kemana? Fitnatihim. Kepada fitnah. Ini fitnati adalah maktuf alaih. Baik. Adab ini mufrad atau jamak? Jamak. Jamak. Mufradnya apa? Adabun. Adabun, adabani, adabun. Seperti qalamun, qalamani, aqlamun. Syajarun, syajaroni, asjarun. Begitu. Alhamdulillah. Baik. Sampai di sini dulu. Barangkali ada soalan. Boleh. Ada. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Wa akhiran. Wa akhiran. Coba Bapak Ibu tebak. Ada wawu, bawa apa ini? Wah, akhiran. Ini istinaf. Istinaf. Mengapa disebut istinaf? Karena tidak bisa disebut sebagai wawu atop. Ya. Karena kalau disebut wawu atop, berarti akhiran matuf. Matuf alainya kemana? Tidak ada yang tepat. Akhiran adalah hal ya. Hal. Bawahnya istinaf. Kalau kita menemukan kata awalan, sanian, akhiran di awal itu hal. Bukan zaraf zaman, Ustaz. Bukan zaraf. Ya awalan yang pertama, sanian yang kedua, salisan yang ketiga. Dzaraf zamannya di mana? Keterangan waktunya di mana? Oh. Akhiran pada akhirnya. Oh, jadi halnya. Jadi hal. Baik, kita lanjutkan. Wa akhiran ikhtara ahadahum ba'da muhadatsatin qasiratin ba'da muhadaratin maaf ba'da muhadatsatin qasiratin. Nah, baik. Ikhtara, fi'il apa ini? Madhi. Madhi. Mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. Apa mujarradnya? Khara. Khoro. Bagus. Apa tambahannya? Alif sebelum fa fi'il dan ta selepas fa fi'il. Ya, alif sebelum fa fi'il, tak selepas fa fi'il, setelah fa fi'il. Khoro ikhtaro. Fi'il mazid ya, sulasi mazid tambahan alif dan ta. Mazid wazan 6. Ikhtaro fi'il madi fa'ilnya kembali ke atajiru. Lalu ahada, kenapa hada fathah? Maf'ulun bih. Makanya ada maf'ul bihi. Ahada mudhof kepada hum, makanya hada tidak bertanwin. Karena mudhof hum adalah mudhof ilaih. Lalu ba'da adalah dorobnya dorob zaman. Dorofuz zaman ba'da setelah atau selepas. Muhadasatin adalah mudhof ilaih. Apabila ada dorob, maka kata sesudahnya adalah mudhof ilaih. Muhadasatin. Kenapa tin kasroh? Karena mudhof ilaih. Saya kembali tanyakan, muhadasatin ini kalau kita kembalikan ke fi'il madhi, semula apa? Hadasa. Yuhadisu muhadasatan. Kalau kita, meskipun kita belum belajar dalam sorof tasrif tentang isim masdar, karena kita sudah belajar al-mumtaz atau sering menemukan
banyak ayat di Al-Quran atau hadis atau doa-doa, kalau kita menemukan kata seperti ini muhadatsatun, maka kita akan mudah untuk menebak ini adalah hadatsa fil madinya. Dan kalau kita sudah tahu hadatsa fil madinya, mudhari'nya yuhaditsu, maka kita boleh belajar masdarnya langsung. Hadatsa yuhaditsu muhadatsatan, amala yu'amilu mu'amalatan, syaraka yusyariku musyarakatan, nakaha yunakihu Munakahatan. munakahatan, amala yu'amilu Muamalatan. mu'amalatan, jalasa yujalisu Mujalasatan. mujalasatan. Satu lagi, kataba yukatibu Mukatabatan. katabatan. Nah, itu namanya isim masdar. Isim masdar dari fiil mazid tambahan alif setelah fa'il. Isim masdarnya begitu. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu mau tahu masdar sorih bagaimana, kalau masdar sorih itu dari fiil madi yang mazid tambahan alif setelah fa'il, maka masdar sorihnya seperti ini, muhadatsatan, muamalatan, dan seterusnya. Baiklah, muhadatsatin adalah mudhof ilaih, qasiratin, mengapa tin lagi? Naat. Nah, mana man'utnya? Muhadatsat. Muhadatsatin muannas, qasiratin muannas. Muhadatsatin nakira, qasiratin nakira. Muhadatsatin majrur, qasiratin majrur. Berarti naat man'ut. Sudah, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Fastagroba. Fastagroba. Maaf. Fastagroba hadhihi sur'at. Sur'ata. Hadhihi sur'ata. Sadiqun lahu. Sadiqun lahu. Kana hadiran. Ini di sini dalam tema ini ada beberapa kata yang kita belum pernah belajar. Pola-polanya belum kita jumpai sebelumnya. Sadiqun lahu kana hadir. Ini sudah advance lagi nih. Baik, kita sampaikan. Fastagroba. Huruf apa ini? Ataf. Ataf lagi. Matuf alainya istagroba. Matuf alainya ikhtara. Istagroba matuf. Mana matuf alainya? Ikhtara. Ikhtara. Bagus. Sama-sama madi kan? Ya. Istagroba matuf alainya ikhtara. Coba Bapak Ibu tebak. Istagroba mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. Mazid tambahan alif Tambahannya? sinta. Alif sinta. Sinta. Mazid bacaan berapa ini? 8. Bacaan 8. Bapak Ibu ingat tidak? Istagroba ini kan fi'il madi. Coba kalau kita ubah ke isim masdar, bagaimana nih? Istaghraba yastaghribu istighraban. Istighroban. Ingat aja istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Itu pengingatnya. Ada alif ya Ustaz ya? Ada alif. Istighrobun, istighfarun. Gitu. Ini masdarnya. Masdar dari alif sinta seperti ini polanya. Ingat saja istighfarun. Istighfarun. Ini kita kenalkan sedikit-sedikit. Istighrobun, istighfarun, istiftahun, isti'lamun, isti'lanun, dan lain-lain. Baik. Istaghroba fil madi, domirnya huwa. Mana fa'ilnya sudah ada belum Ibu, Bapak? Tajir, at-tajir. Baik, nanti kita lihat. Oh. Kalau tajirun nanti kita lihat. Hadis sur'ata, kenapa fathah? Tidak mungkin menjadi hal, tidak mungkin menjadi khabar kana, tidak mungkin menjadi isim inna, tidak ada. Lalu kenapa sur'ata fathah? Ini adalah maf'ul bihi dari istaghroba. Tapi kita urai begini. Hadhihi ismul isyarah. Begitu kan?
Ya. As-sur'ata musyar ilaih badalun. Mana mubdal minhunya? Mubdal minhunya hadhihi. Hadhihi. Tuh. Jadi hadhihi ni fi mahali nasbin maf'ulun bih. Benar sekali. Oh. Hadhihi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. As-sur'ata badal kepada hadhihi yang maf'ul bihi. Makanya as-sur'ata fathah. Sedangkan hadhihi tidak bisa menjadi hadhiha. Mengapa? Karena mabni. Istaghroba fil madi. Hadhihi sur'ata maf'ul bihi, terdiri dari badal dan mubdal minhu. Hadhihi mubdal minhu, as-sur'ata badal. Sodikun, doma. Apa Fa'il. penjelasannya? Fa'il. Nah, kalau istaghroba fa'ilnya kepada at-tajiru di atas, terus sodikun mengapa doma? Tidak ada jawaban. Kita tidak bisa menjawab sodikun apabila istaghroba fa'ilnya kembali ke at-tajiru. Nah, oleh karena itu maka istaghroba fa'ilnya bukan at-tajiru yang di atas, bukan, tetapi ini sodikun. Sodikun adalah fa'il dari kata istaghroba. Tuh. Makanya sodikun doma. Karena fa'il dari istaghroba. Fa'ilun marfu'un. Lahu jar majrur. Bapak Ibu ingat tidak artinya lahu? Dia mempunyai kan? Ya, yang mempunyai. Sodikun lahu berarti artinya apa nih? Teman yang ia punyai. Temannya lah. Atau temannya. Sodikun lahu kana hadiron. Tuh, kana hadiron karena fi'il madhi. Nah, kana ini tidak punya fa'il tapi punya isim dan khobar. Mana isim kananya? Domir mustatir. Wah. Huanya kemana? Ke sodikun. Hadiron, ini khobar kana. Nah, sodikun ini naat. Mana? Maaf. Sodikun ini isim nakiro. Kabar kana. Sodikun ini isim nakiro. Lalu lahu kana hadiron ini kan jumlatun ya. Atau gini. Lahu ini kan sibul jumlah, adalah huruf jar, ada hu majrur. Ya. Ada sibul jumlah setelah nakiro. Maka sibul jumlah apa kedudukannya? Naat juga. Apabila ada jumlah, apabila ada sibul jumlah, apabila ada jar majrur, apabila ada dzaraf dan mudhof ilaih datang selepas isim nakiro. Pas isim nakiro, maka sibhul jumlah itu atau jumlah itu adalah naat bagi isim nakiro. Naat. Jadi lahu ini naat kepada sadiqun. Benar. Oh, bukan khobar ya? Bukan. Kalau khobar dari mana? Jadi dari segi maknanya macam mana Ustaz? Kawan? Seorang kawan yang ia punyai, yang ia miliki. Ada yang kan? Oh, okey. Sodikun sahabat, lahu yang ia miliki. Makanya naat. Oh. Yang tadi Pak Haji menerjemahkannya sahabatnya. Itu mudahnya begitu, simpelnya begitu. Tetapi kalau kita mengikuti kalimatnya, mengikuti susunan kata per kata, sodikun lahu, sodikun seorang sahabat, lahu yang ia miliki, yang tajirun tadi pedagang miliki. Makanya karena maknanya yang ini berarti naat. Kana hadiron, karena adalah yarfaul isma wa yansibul khobar. Mana fa'il mana isim kananya kembali kepada sodikun. Hadiron adalah khobar kana, Ibu. Sehingga lahu bukan khobar dari kata apapun. Karena dalam kalimat ini istaghroba hadis sur'ata sodikun lahu, ada mubtada tidak?
Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Maka tidak ada khobar di sini. Kecuali hadirun. Hadirun ada khobar untuk kana. Sampai lahu tidak ada khobar. Karena tidak ada mubtada. Sebuah kalimat disebut ada khobar karena ada mubtada. Sebuah kalimat disebut mubtada karena ada khobar. Apabila tidak ada khobar, berarti tidak ada mubtada. Apabila tidak ada mubtada, berarti tidak ada khobar. Sampai kata lahu tidak ada khobar, tidak ada mubtada. Kan istagroba fi'il. Hadis surata maf'ul bihi. Sodikun fa'il. Berarti tidak ada mubtada, tidak ada khobar. Nah, lahu adalah naat bagi sodikun. Karena teorinya, apabila ada syibhul jumlah itu rangkaian jar majrur ya, atau mudhof, dzaraf dan mudhof ilaih, datang setelah nakiroh, isim nakiroh, maka syibhul jumlah tadi atau jumlah tadi kedudukannya adalah naat bagi isim nakiroh tersebut. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Sampai di sini selesai. Ada lagi soalan? Silakan. Tak ada. Baik, kita lanjutkan. Semakin menarik nih. Wa qala lahu, wawu huruf apa Bapak Ibu? Ataf. Ataf, maktufnya qala, maktuf alainya cari yang sama-sama madhi Bapak Ibu. Istagraba. Istagraba, maktuf alainya istagraba ya, karena sama-sama madhi. Lahu jar majrur, lahu huruf jarhu adalah dhamir muttasil majrurun fi mali jarin majrurun. Titik 2. Nuktotani bahasa Arabnya. Ala ayyi syai'in ala ayyi syai'in banaita ikhtiyaruka hadza asyab fa innaka Lam tuhadithu illa qalilan. illa qalila. Tuh, sudah. Ala huruf jar, ayyi majrur. Mudhof, makanya tidak bertanwin. Syai'in mudhof ilaih. Tidak menjadi mudhof, makanya bertanwin. Ayyi ini kalau ada kata diawali atau ada kata yang berupa ayu, ayya, ayyi, ini berarti pertanyaan, istifham ini. Kayak fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tuh, fabi ayyi ala, ada fa, ada bi huruf jar. Ayyi. Nah, ini istifham ini. Alai dan seterusnya. Nah, ini ada lalu di atas yang teks ini ala ayyi, ala harap jar, ada ayyi ini berarti pertanyaan juga, soalan. Ala ayyi syai'in. Dah. Banaita fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il apa? Madhi. Madhi. Kenapa fi'il madhi? Banaita, dia bersambung dengan ta. Domir apa domirnya? Anta. Kalau ana apa ana? Banaitu. Ana itu. Nahnu? Banaina. Kalau huwa? Bana. Ya, bana spellingnya gimana? Ba nun ya. Alif maksura. Alif maksura. Dari mana tahu ini? Ya ini banai, bukan banau. Kalau bau kan banauta. Ini kan banai pakai ya. Berarti bana, ba, nun, ya, alif maksura. Alif maksura itu sama dengan ya sebetulnya ya. Dan kita tahunya alif maksura adalah ya. Ya apabila ditasrif seperti ini. Dari ana ke anta ke huwa. Banaita, banaitu, banaina. Alif maksuranya menjadi ya. Ala isyain banaita. Banaita domirnya anta. Berarti fa'il dari bana juga anta. Lalu ikhtiyaroka, ro ini kenapa fathah Bapak Ibu?
Maf'ulun bih. Maf'ul bihi, karena bana adalah fi'il, tak adalah fa'ilnya. Mana maf'ul bihinya? Ikhtiyaro. Ikhtiyar. Mengapa tidak bertanwin? Karena mudhof kepada ka. Ka. Coba Bapak Ibu tebak, ikhtiar ini isim masdar kan? Coba Ya. tebak. Fil madinya apa? Ikhtiar. Ikhtara. Yang tadi sebelumnya tadi. ikhtaro. Tuh. Ikhtaro ikhtiarun. Sudah jadi bahasa kita ya ikhtiar. Kalau dalam bahasa Indonesia ikhtiar sudah dipakai, sering digunakan. Ikhtiar artinya usaha. Kalau di bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arabnya ikhtiar artinya bukan usaha, Pilihan. pilihan. Choice. Choice. Banyak kata yang diserap dari bahasa Arab, tapi mananya sudah bergeser. Tapi kalau kita kembali ke bahasa Arab, maka gunakan mana orang bahasa Arab. Maaf. Kalau kita kembali menggunakan kata ini dalam bahasa Arab, gunakan mana bahasa Arab. Jangan gunakan bahasa Indonesia atau bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Singapura, Malaysia. Tapi kalau kita sedang berbicara bahasa lokal kita gunakan makna dari kata itu menurut bahasa kita. Tapi kalau kita menemukan kata itu dalam bahasa Arab, digunakan dalam bahasa Arab, maka pahami kata itu menurut orang Arab. Sebagaimana kata hijabun. Hijabun ini kalau kita tahu ini kan dari bahasa Arab. Tapi sudah banyak diserap ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, mungkin juga bahasa Malaysia, Singapura ya. Hijab. Nah, hijabun ini kalau dalam bahasa Arab artinya adalah tirai, penghalang. Tetapi dalam bahasa Indonesia sekarang ada pergeseran makna, artinya adalah jilbab. Nah, itu salah. Nah, kalau kita menggunakan kata hijab dalam bahasa Arab, maka maknanya adalah penghalang atau tirai. Bukan jilbab. Kalau jilbab pakaian. Kalau tirai bukan pakaian. Kalau penghalang bukan pakaian. Boleh juga berupa tembok, berupa dinding, berupa kayu atau lain-lainnya. Begitu. Nah, maka ikhtiar juga ini di sini maknanya adalah pilihan, bukan usaha. Begitu ya. Dan kata seperti ini cukup banyak ya kita temukan serapan-serapan yang maknanya sudah bergeser. Seperti kata fitnah juga. Fitnah itu dari bahasa Arab, tapi maknanya dalam bahasa kita udah bergeser jauh. Menuduh. Padahal maknanya bukan menuduh dalam bahasa Arab. Begitu. Ikhtiaraka hadza syabba. Nah, Bapak Ibu, hadza syabba tebak kenapa fathah? Badal. Iya, badal. Berarti hada kan mubdal minhu ya. Ada mubdal minhu. Berarti mansub ya. Hada mansub kan? Asyaba badal. Hada mubdal minhu. Nah, kalau asyaba badalnya fathah, berarti mansub kan? Ya. Berarti hada juga mansubun. Ya. Karena badal dan mubdal minhu sama-sama mansub, marfu, majrur. Berarti hada juga mansub. Pertanyaannya, mengapa hada syaba ini mansubun? Jawabannya adalah maf'ul bihi. Maf'ul bihi dari mana? Maf'ul bihi dari ikhtiyaroka nih. Pilihanmu. Ikhtiyaroka, pilihanmu atau kamu memilih. Siapa yang kamu pilih? Hada syaba. Nah, hada syaba ini adalah maf'ul bihi dari ikhtiyaroka yang merupakan isim masdar. Kita tahunya maf'ul bihi itu setelah fi'il, selepas fi'il. Tetapi tidak usah heran apabila kita sering temukan maf'ul bihi bisa datang selepas isim masdar atau selepas isim. Boleh isim masdar, boleh isim fa'il. Ini contohnya. Jadi hada syaba adalah maf'ul bihi. Maf'ul bihi dari mana? Dari ikhtiyaroka. Mengapa ikhtiyaroka bisa memiliki maf'ul bihi? Karena ikhtiyaroka maknanya kata kerja, memilihmu. Kamu memilih. Atau pilihanmu. Apa yang dipilih? Hada syaba. Gitu, hada syaba maf'ul bihi.
Nah, seperti ini nanti insya Allah kita akan perdalam pada masa yang akan datang. Ini kita perkenalan dulu, karena penjelasan tentang hal ini cukup perlu masa yang agak panjang, yang rileks ya. Tetapi kita kenalkan sementara dulu aja, sedikit dulu, sedikit, biar tidak terlalu pening. Baik. Fa innaka lam tuhadithu illa qalila. Pak, apa ini Bapak Ibu? Jadi Ada bisa huruf ataf tidak? Pak. Jadi istinaf ya. Miskin apa? Istinaf. Mengapa istinaf? Karena tidak ada yang sama. Innaka, kalau fa'nya ataf berarti innaka ma'tuf. Ma'tuf alainya ada tidak? Tidak ada. Berarti istinaf permulaan. Fa permulaan, fa ibtida, istinaf. Kalau misalnya kita katakan fa ini sebagai fa rabitah, dijawab kerana ayu juga salah satu adatus syarti. Boleh? Kerana saya baca satu kitab Nahwu, dia mengatakan yang ayu ini adalah merupakan salah satu isim syarat. Jadi kerana ada isim syarat, jadi boleh juga fa ini sebagai fa rabitah dijawab isyarat. Fa innaka lam tuhaditsu illa qalila. Karena sesungguhnya engkau tidak mengajaknya berbicara kecuali sebentar saja. Pak ini nanti menerjemahkannya dengan karena. Karena. Nah, atas dasar apa engkau membangun pilihanmu atau menentukan pilihanmu terhadap pemuda ini? Fa innaka lam tuhaditsu illa qalila. Karena sesungguhnya engkau belum mengajaknya berbicara kecuali sebentar saja. Ya, ini ada hubungan sebab akibat tidak? Ada hubungan causality tidak? Atas dasar apa kau tentukan pilihanmu terhadap pemuda ini? Sesungguhnya engkau tidak mengajaknya berbicara kecuali sebentar saja. Bukan. Ada hubungan sebab akibat tidak? Tak ada sebab akibat. Tidak ada sebab akibat. Sehingga tidak bisa menjadi robitoh, menjadi pengait antara kalimat sebelumnya dengan kalimat setelah fa. Sehingga menurut saya ya, boleh jadi ini tidak tepat, tetapi menurut pemahaman saya, fa lebih pas dipahami sebagai harful istinaf, permulaan. Karena tidak ada yang sama. Tapi boleh jadi nanti orang lain menyebutnya sebagai fa. Jawab ya. Karena jawab bagi kalimat sebelumnya. Ala isyain, banayat ikhtiyaraka. Boleh jadi begitu. Tapi buat saya pribadi, lebih memilih fa sebagai fa istinaf daripada fa jawab. Gitu. Begitu ya Ibu Hajri ya? Ya. Baik. Innaka inna huruf nasab. Kanya isim inna. Dhamir muttasil mabniun alal fathi fi mahalli nasbin ismu inna. Lam tuhaditsu illa qalila. Ini jumlah panjang ini adalah khobar inna. Tapi kita rinci, lam adalah harfun nafi, betul? Huruf nafi, harfun nafi wal jazmi ya. Huruf nafi dan jazm sekaligus. Yajzimu fi'lan mudhari'an. Tuhadis ini semula tuhadisu. Mengapa tuhadis ini sukun? Karena diawali oleh lam. Berarti tuhadis ini majzum. Fi'lun mudhari'un majzumun. Majzumun bilam. Bilam. Walam jazmihi sukun. Ya. Domirnya anta. Anta ini maksudnya kepada tajir. Hu adalah domir muttasil maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Illa qalilan. Illa huruf istisna ya. Ya. Pengecualian. Istisna. Pengecualian. Qalilan.
Mustasna minhu. Mustasna. Nah. Mustasna. Mustasna. Mustasna tulisannya begini nih. Saya tulis di atas karena tidak ada luang. Mustasna. Mustasna. Qalilan. Fa innaka lam tuhadithu illa qalilan. Kau tidak mengajaknya berbicara atau kau tidak berbicara dengannya illa qalilan, kecuali sebentar saja. Ini Bapak Ibu sudah mulai terpahami ya maknanya ya, cerita ini, kisah ini. Ya. Ya. Bapak Ibu, boleh dilanjutkan sedikit lagi, satu alinea lagi, satu peranggan lagi. Tak ada, Ustaz baca daripada mula makna Melayu dia Ustaz, daripada mula. Saya tak Bagaimana buat. Ibu? Baca daripada mula lah makna Melayu dia. Baik. 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 Berarti kalau gitu Melayunya. bahasan nahwu sorofnya sampai sini dulu aja ya, kita memahami dulu ya. Nahwu saraf kita berhenti di sini. Minggu depan kita sambung alinea yang barulah. Ya. Sampai Baik. kalilan. Baik, baik. Kolilan, benar. Kolilan. Baik, baik. Kalilan. Baik. Bahasan nahwu dan sorofnya, juga uslubnya, kita berhenti sampai satu peranggan, satu alinea, satu paragraf. Ya. Peranggan Ibu, maaf. Perenggan. Perenggan. Perenggan ya. Perenggan, maaf, lupa. Kita berhenti sampai satu perenggan dulu, satu alinea dulu, satu paragraf dulu. Nah, sekarang kita coba pahami kalimat-kalimat ini. Baik, ini saya hapus dulu. Al-adabu asasun najahi. Apa artinya ini? Adab Ada Adab kejayaan. adalah asas Kejayaan. Asas kejayaan atau asas keberhasilan. Dasar keberhasilan atau dasar kesuksesan, sukses. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau di sana digunakan tidak kata sukses? Kejayaan. Boleh kejayaan ya. Kejayaan. Kejayaan. Asas, dasar ya, atau Ya, asas. betul. Atau pangkal, kalau dalam bahasa Indonesia digunakan kata pangkal. Sini kata asas juga. Lebih pada dasar ataupun asas lah. Dasar atau asas, baik. A'lana tajirun. Apa mana a'lana? Mengumumkan. Iklan lah. Iklan, benar, iklan. Inform. Tajirun, seorang pedagang, seorang peniaga. Ya. Annahu yuridu an yastakhdima indahu syabban katiban. Sesungguhnya dia atau bahwa dia yuridu, hendak atau nak. Enggak. Yastakhdim mempekerjakan. Mengerjakan. Yakhdumu khadimah atau khadimah, Ya. Mengerjakan. pelayan. Yastakhdim menjadikan pelayan, atau di sini maksudnya mempekerjakan. Oh. Paham mempekerjakan? Mengerjakan ke Ustaz? Tak. Dia Beda. Mengerjakan dengan mempekerjakan beda Ibu. Oh ya ke? memberi kerja lah Ustaz, memberi kerja. Mempekerjakan, mengangkat menjadi pekerja lah. Menjadi pekerja. Mengangkat seseorang Menjadi pekerja. Melantik. pekerja. Melantik pekerja. Melantik pekerja boleh. Mengangkat seseorang menjadi pekerja, itu mempekerjakan. Kalau dalam bahasa Arabnya istakhdama yastakhdimu. Indahu di sisinya. Syaban katiban, seorang pemuda. Katiban sebagai seorang sekretari. Sekretari ya. Sekretaris. Di situ sekretaris Ibu paham ya? Paham. Paham ya, sekretaris atau sekretaris. Setiausaha. Bagaimana Bu? Setiausaha. Setiausaha. Ya. Setiausaha. Ya. Setiausaha. Baik, terima kasih. Fataqaddama lihadhil wadhifati adadun minasyubbani ghairu qalilin. Bagaimana tuh? Maka di
Lalu. Ini fa'nya fa'atop. Lalu. Fa'nya Lalu. fa'atop. Lalu. Terjemahkannya bukan maka. Lalu. 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 Lalu atau kemudian. Lalu. Fa'atop terjemahannya bukan maka, tetapi kemudian atau lalu. Oh, kemudian. Kemudian Aqaddama li hadhil wazifati, Kemudian. majulah untuk tugas ini, untuk pekerjaan ini. Tugas apa tugas? Kerja lah, pekerjaan. Tugas. Pekerjaan ini ya, pekerjaan ini. Adadun, bilangan. Banyak lah, banyak. Ya, sejumlah. Kalau bahasa Indonesia sejumlah. Hmm. Minasyubani dari kalangan pemuda. Geru kolilin. Geru apa geru? Melainkan. Tidak sedikit. Tidak sedikit. Kolilin tidak sedikit. Tidak sedikit. Seorang pebisnis mengumumkan bahwa dia akan memberi pekerjaan kepada seorang pemuda untuk menjadi penulis. Lalu banyak pemuda yang register ya. Nah ya. Register, mendaftarkan diri. Maju untuk mendapatkan pekerjaan ini. Wahaduru limuqabalatihi. Wahaduru, siapa yang hadir? Adadun minasyubban. Adadun minasyubban. Para pemuda yang tidak sedikit ini hadir. Limuqabalati untuk bertemu dengan pedagang itu, peniaga itu. Temuduga lah, temuduga. Di saatin muayyanatin, pada waktu yang ditentukan, pada jam yang ditentukan, pada masa yang ditentukan. Interview Ustaz, temuduga tu. Interview, iya benar. Muqabalah menginterview. Interview. Baik, kita lanjutkan. Fakana tajiru yad'uhum. Bagaimana tu artinya? Maka lah ya. Lalu pedagang itu memanggil mereka Mereka ke pejabatnya. Oh, seorang. Maktab apa? Ke kantor, ke office apa? Pejabat boleh. Pejabat. Oh, pejabat. Pejabat itu maksudnya kantor ya? Kantor, ya. Betul. Baik. Memanggil mereka ke pejabatnya atau ke kantornya wahidan. Secara satu persatu. Secara satu persatu, one by one. Satu demi satu. Jadi kalau Bapak Ibu mau gunakan ungkapan satu demi satu, one by one, bahasa Arabnya ini, wahidan. Wahid li wahid Ustaz. Cukup wahidan saja, tak usah ada li. Bukan yang ini dia orang sebut wahid li wahid tu apa? Satu untuk satu. Oh, beda lagi. Oh, Itu one for all. One for one. one for one. Wahidun li wahidin itu one for one. Ini satu demi satu, one by Ini one. wahidan. Wahidan. Atau terkadang juga diawali oleh fa. Wahidan, fa wahidan. Bukan Boleh ahadan Ustaz. Ahadan bukan. Bukan ahadan, beda. Dengan wahidan beda. Ahad dan wahid meskipun maknanya satu, tapi ada perbedaan ya. Di video mufradat saya pernah bahas ini belum? Antara wahid sama ahad. Belum ya? Belum. Oh ya. Ini bisa diagendakan ya, bisa menjadi salah satu objek yang kita bahas mudah-mudahan insyaallah. Baik, kita lanjutkan dulu. Wa yuhadithuhum fi masaila katsiratin. Dan Hadasa yuhadithu. berbicara. Mengajak bercakap, mengajak berbual-bual. Dengan mereka lah. Dan dia berbual-bual dengan mereka lah. Ya. Dan pedagang itu berbual-bual dengan mereka. Mereka dalam masalah. Ya. Di masalah katsiratin, dalam banyak persoalan. Dalam banyak masalah, dalam banyak tema. Dalam banyak topik ya. Untuk apa? Ya'lama miqdara fitnatihim wa adabihim. Untuk mengetahui. Kadar. Kadar itu apa ya? Capacity ya. Tahap pun boleh. Tahap kecerdasan mereka. Fitnah kecerdasan. Kecerdasan mereka. Kecerdasan
dan adab mereka. Adab Ada mereka. mereka. Adab mereka. Baik. Wa akhiran. Dan akhirnya Dan akhirnya ikhtaru ahadahum. Memilih dia memilih Pedagang itu memilih salah satu dari mereka. Seorang. mereka Ahadahum seorang dari mereka ya. Ba'da lepas muhadatsatin qasiratin. Lepas Satu. Okey. perbualan yang pendek. Perbualan yang Interview yang pendek. singkat. Diskusi yang singkat. Diskusi yang singkat. Hmm. Ya. Fastaghroba hadhihi sur'ata sadiqun lahu kana hadiran. Jadi Kemudian istaghroba itu membuat heran. oh heran. Ya. takjub lah, takjub. Ya, merasa takjub. Hmm. Ini pemuda yang satu ini dipilih setelah satu interview singkat. Sedangkan sebelumnya teman-temannya diajak bicara panjang lebar masail katsiratin. Masalah yang banyak. Tetapi pemuda yang satu ini Singkat. hanya singkat saja. Kejap aja. Sekejap saja, benar. Sekejap saja langsung dipilih. Nah, kondisi ini membuat sodikun laukan hadiron, Airan. sahabatnya yang hadir, sahabat dia yang hadir pada saat itu merasa heran Percepat sangat dia Takjub. takjub. dengan kecepatan ini. Interview yang singkat ini telah membuat heran seorang temannya yang hadir di situ. Wa qala lahu. Temannya itu berkata kepada Kepada yang seorang tadi lah yang kena pilih. pedagang, Pedagang. Pedagang. Balik kepada pedagang. Pedagang. kepada pedagang yang memilihnya. Okey. Ala ayyi syai'in banaita ikhtiyaraka hadha syab? Atas dasar apa? Ala ayyi syai'in, atas dasar apa? Atas ala. Alasan. Aisyah. Apa? Sayang sesuatu. Atas dasar sesuatu yang apa? Enak tidak begitu menerjemahkannya? Dasar Tidak apa enak. lagi sedap. Maka kita cukup mengatakan atas dasar apa. Kalau di Singapura, Malaysia bagaimana? Ya betul begitu. Sama ya? Atas dasar apa Atas ya? dasar apa? Atas dasar apa? Banaita ikhtiyaroka. Semula mananya kau bangun. Bana kan membangun. Bangun. Atas dasar apa kau bangun? Ikhtiyaroka, pilihanmu. Ya, cuma boleh saja kita gunakan terjemahan kata lain untuk Membuat. memudahkan kita. Atas dasar apa kau buat keputusanmu? Atau boleh juga, atas dasar apa kau tentukan pilihanmu? Hadza syabba, terhadap pemuda ini. Walam tuhadithu illa qalila. Maaf. Fa innaka lam tuhadithu. Taraka hadza syabab fa innaka lam tuhadisuhu illa qalilan. Ya. Kerana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya konsep ceritanya untuk begitu. semua kalangan. Namun Dan saya juga pahami ya. paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program
Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Menguasai bahasa Arab, gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Menguasai bahasa Arab, gabung Sekolah Arab Digital. Tapi belum menguasai bahasa Arab dalam kalimat-kalimat atau ayat-ayat atau jumlah-jumlah. Belum. Nah, ketika kita membaca teks seperti ini memang kelas tinggi, memang kelas advance. Tetapi dengan begitu maka kita sekaligus mempraktekkan, mengaplikasikan pelajaran sorof kita dalam kalimat seperti ini. Sehingga kita akan mudah menempel, akan mudah lebih paham. Begitu. Jadi insya Allah, meskipun ini advance, tapi insya Allah kita bisa mendapat manfaat dalam pembelajaran ini juga, insya Allah. Tapi mudah sedikit daripada Al-Quran, Ustaz. Al-Quran kita tak paham dia punya cerita di sebalik itu. Yang ni cerita dia. Ya. Cerita dia ada kita cerita faham. juga. Cerita je. Ya. Nanti ibu bapak bisa tengok ya peranggan setelahnya. Perenggan setelahnya, selepasnya, lalu silakan pahami mengapa pedagang ini memilih pemuda setelah interview yang sangat sekejap. Alhamdulillah. Ada lagi soalan Bapak Ibu? Rambutnya berapa ini? Semalam 12. Kemarin 12 Ustaz. Hari ini tambah 2, 4, 6, 8, 10. Banyak Ustaz. 16, 17. 14. Bisa hitung ya. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 ya. Luar biasa bisa menghitung ya. Rambutnya banyak. Ini rambutnya hitam ke putih Ustaz? Hijau. Hijau. Rambutnya hijau. Ada Alif ya. Apa kabar Alif? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ya, meskipun pembelajaran ini singkat saja, tidak sampai jam 9:30 atau 10:30 di Singapura, Malaysia ya. Tapi mudah-mudahan ini cukup banyak yang bisa kita pelajari dan manfaat juga untuk kita semuanya. Ada soalan dulu tidak Bapak Ibu? Cukup ya? Ya, cukup. Cukup, Ustaz, ngantuk. Ya, sudah saatnya istirahat. Selamat istirahat semuanya. Semoga yang sakit segera sembuh, yang lemah segera kuat kembali. Pulih lagi tenaganya, sehat kembali semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbil qadim insyaallah. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Jumpa lagi fil usbil qadim, pekan yang akan datang, minggu yang akan datang, hari Jumat malam. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukran jazilan. Akhiran aku lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semuanya. Jazakallahu khair.